Baik, saudara, pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan. Dan temanya atau topik yang saya sampaikan hari ini adalah jangan pernah menyerah atau tidak pernah menyerah. Never ever give up, never give up. Saudara, di tengah-tengah situasi yang berat, tantangan yang sulit, tekanan hidup yang begitu terus bertubi-tubi, seolah tidak ada habisnya, apalagi Indonesia sebentar lagi dengan kondisi tadi pagi saya dengar adanya kemungkinan harga ojek online akan naik, ya kan? Karena bensin naik, belum lagi nanti adanya persiapan-persiapan untuk pilpres dan seterusnya. Berarti ketegangan politik akan ada dan hidup akan terus-menerus ada dalam situasi seperti ini. Belum lagi pandemi yang ada, yang kita nggak tahu kapan ujungnya, walaupun sekarang sudah lebih baik, tetapi tetap saja situasi belum pasti. Artinya, saudara, kita akan menghadapi ketidakpastian. Kita akan menghadapi situasi yang mungkin tidak jelas bahkan. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, tidak sedikit orang-orang Kristen bahkan, dan hamba-hamba Tuhan bahkan, kemudian menjadi menyerah dan putus asa. Sesuai dengan lagu tadi, luar biasa, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, saudara. Karena mujizat Tuhan masih ada. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang kita merasa capek ya, bagi Anda yang melayani hamba Tuhan, pendeta juga bisa merasa capek, saudara. Yang bekerja bisa capek, di keluarga bisa merasa lelah. Tapi ada satu, saya akan sharing PowerPoint saya, barangkali kalau saya bisa dites, oke, kayaknya sudah dapat kesempatan untuk bisa share. Oke, saya akan sharing slide pada hari ini dengan tema khotbah saya adalah never give up atau tidak pernah menyerah. Nah, saudara, jangan berhenti karena lelah atau karena capek. Kita harus barulah kita berhenti kalau sudah selesai, gitu ya. Saudara, kalau bahasa Indonesia yang sehari-hari lebih enak, jangan berhenti karena capek, berhenti kalau sudah sampai, gitu kira-kira. Nah, saudara, kadang-kadang kelelahan kita membuat kita tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ketika kita sudah menyerah atau menjadi putus asa dalam kehidupan kita, maka otomatis saya percaya setiap orang pernah mengalami putus asa ya, pernah mengalami bahkan menyerah, udah kayaknya udahlah, saya give up aja. Saudara, saat kita punya pemikiran seperti itu, menyerah atau putus asa, maka kita tidak akan mulai mencoba atau mengupayakan apapun. Lihat, orang yang menyerah nggak bakal berupaya untuk mencoba apapun. Nah, kalau udah seperti begini, yakin saya nggak punya daya juang. Apalagi sudah ada daya juang. Daya tahan aja belum tentu ada. Karena udah menyerah. Cara berpikir sudah menyerah, mentalitas sudah menyerah, maka seluruh keadaan kita bisa berkata, ya udah memang nasib gitu. Ya, sehingga ada orang yang berkata, Pak, ini takdir saya kali begini. Gitu, saudara. Saudara, tanpa disadari kita menjadi orang yang tidak lagi kreatif ketika seperti itu, kita punya pikiran jadi buntu. Kita nggak bisa memikirkan yang lain, hanya itu aja terus. Saudara, sehingga jangan heran kalau sudah begini kita semakin terpuruk, saudara. Ketika kita semakin terpuruk, maka yang terjadi adalah kebanyakan manusia, kalau sudah keadaan begini, kecewa sama Tuhan. Kalau sudah kecewa sama Tuhan, apa? Mencari pertolongan dari orang lain. Kalau sudah mencari pertolongan dari orang lain, apa akibatnya? Kita bahkan memakai kekuatan kita sendiri. Nah, ada ayat Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan dan berharap kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, ketika kita merasa menyerah atau putus asa, maka kita tidak akan pernah bisa melihat masa depan kita menjadi baik. Ya, hidup kita merasa seolah-olah, enggak lah, udah nggak mungkin. Saudara, masalah putus asa atau menyerah tidak hanya ada pada kita saat-saat ini, orang-orang jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, tetapi orang-orang besar di Alkitab pun pernah mengalami putus asa, saudara. Ya, pernah mengalami putus asa sampai ada yang berkata, di dalam Alkitab kalau kita lihat, saudara, udah angkat aja nyawa aku, ya. Nah, mari kita lihat, saudara, seorang yang bernama Elia pun, saudara, kalau kita perhatikan, pernah ingin mati. Ya, ketika mengalami intimidasi dari orang yang penting, orang berpengaruh di negerinya, yaitu Isabel.
Saudara, yang dikasihi, dia pengen mati. Seorang Elia loh, saudara. Yang kita tahu, nabi besar, bahkan dikatakan yang akan datang kembali untuk mengembalikan hati Bapak kepada anak-anaknya. Luar biasa, saudara. Elia melakukan mukjizat dahsyat, tapi dia sendiri kepengen mati. Jadi gini, maksud saya gini, yang namanya kepengen menyerah, putus asa, itu bisa terjadi sama siapa saja. Itu yang saya maksud. Jadi jangan heran kalau Anda ngalamin seperti itu bisa terjadi. Cuma jangan dibiarkan sampai akhirnya kita betul-betul menyerah, saudara. Ya, kita baca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Firman Tuhan bilang begini. Ketika Ahab, ya, Bapak Ibu Saudara di sana dikatakan memberitahu kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia, ya, perihal Elia dan membunuh semua nabi-nabi itu dengan pedang, saudara. Lalu ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kira-kira para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Saudara, ini ancaman datang dari Isabel atau dari ratu yang ada, saudara, ya, istri dari Ahab. Maka takutlah ia, perhatikan, Elia takut, bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Lalu ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ya, dikatakan di sana, lalu kemudian apa firman Tuhan bilang, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Ia ingin mati. Lalu dia berdoa begini sama Tuhan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, orang bisa menyerah seperti Elia, ini nggak main-main. Untung Tuhan tidak menjawab doa. Ambil nyawaku Tuhan, coba kalau diambil. Saudara, kadang-kadang kita harus mensyukuri kalau doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Tuhan punya maksud yang lain. Ya, nah, jadi Tuhan punya rencana yang lain kepada Elia sebenarnya. Karena masih ada orang-orang yang dia mesti urapi. Salah satunya adalah Elisa yang menjadi penerus dia, saudara. Wow, kalau kita menjadi hari ini menyerah dan berhenti, kita tidak pernah tahu masa depan yang Tuhan sudah rencanakan buat saudara, buat saya. Rencana hari esok yang penuh dengan harapan sebenarnya. Sesuatu yang dahsyat yang kita nggak pernah tahu, tapi Tuhan yang tahu. Coba saya mau tanya Bapak Ibu. Apakah kita tahu 5 tahun yang akan datang apa yang bakal terjadi sama kita? Kita nggak tahu. Kita juga bahkan nggak tahu 5 tahun dari sekarang apa yang kita butuhkan. Kita juga nggak tahu 5 tahun dari sekarang apa yang tidak kita butuhkan. Bukan cuma yang kita butuhkan, kita nggak tahu. Tapi yang tidak kita butuhkan juga kita tidak tahu, bukan? Dan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi Tuhan sudah tahu 5-10 tahun dari sekarang. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang bisa terjadi dengan kita? Apa yang dia rencanakan buat kita? Bahkan dia tahu apa yang kita perlukan. Dan dia tahu apa yang tidak kita perlukan 5-10 tahun ke depan. Betul nggak, saudara? Nah, kalau kita mengerti seperti ini, saudara, percayalah bahwa dia adalah memang Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia adalah Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menyertai saudara sampai hari ini di tahun 2022 September, percayalah dia akan melanjutkan terus kesetiaannya sampai pada akhirnya. Karena dia yang awal dan dia yang akhir, Alfa dan Omega. Dia tahu akhir segala sesuatu sejak dari awal. Saya ulangi, dia tahu akhir dari segala sesuatu dalam hidup saudara, dalam dunia ini, sejak dari awal. Dia sudah tahu, saudara. Kenapa? Karena dia adalah sutradara kehidupan ini. Kalau Anda yang suka nonton, ya di bioskop misalnya, Anda tahu kalau seorang sutradara bikin film, dia sudah mesti merangkai ceritanya dulu, kan? Betul nggak? Dia harus bikin ceritanya dulu, dari awal sampai akhir. Jadi dia udah tahu akhir cerita dari filmnya itu kayak apa. Dia sudah tahu. Saudara. Jadi, saudara, kalau dia membuat film, apa yang terjadi? Kalau dia sudah tahu akhir dari segala sesuatunya, dia udah siapkan semua, maka dia tinggal merekrut pemain-pemain bintang film yang cocok dengan narasi cerita, storyboard yang ada. Begitu kira-kira. Saudara dan saya adalah pemain dari film besar, yaitu film kehidupan. Nah,
Yang menarik kalau film itu yang di bioskop terjadi dan pembuatnya, sutradaranya, atau yang bikin filmnya ikut nonton di perdana, kira-kira dia akan tegang nggak? Dia akan nggak tahu nggak ceritanya? Waduh, nanti gimana ya? Dia udah tahu, saudara. Karena dia yang bikin, betul. Dia nggak akan kaget. Dia biasa aja, saudara. Cuma pengen tahu tekniknya bagus apa nggak, menarik apa enggak. Hal yang sama, Tuhan juga nggak akan kebakaran jenggot atau ketakutan atau kebingungan dengan hidup kita dan dunia ini, karena dia adalah sutradara besar dari seluruh kehidupan. So, itulah sebabnya mengapa saudara jangan gampang menyerah, karena masih ada Tuhan. Coba katakan sama-sama saya begini, masih ada Tuhan. Haleluya. Masih ada Tuhan, dan Tuhan masih memperhatikan hidup saudara dan hidup saya sampai pada akhirnya. Itu yang membuat saudara dan saya tidak perlu menyerah sebenarnya. Karena ada Tuhan. Dia tahu kok. Jadi dia ngerti nggak kira-kira pandemi ini? Udah jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah tahu. Dia tahu nggak kira-kira bakal terjadi perang Rusia sama Ukraina? Dia udah tahu, saudara. Dia udah tahu semua. Dia nggak akan kaget, saudara. Yang kaget adalah kita. Itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat juga berikutnya. Terputus ya, Pak? Ya. Iya, mungkin gangguan sinyal. Benar, tunggu sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, tunggu sebentar. Ya. Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain? Ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, pergi, katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perhatikan baik-baik, saudara. Ayat 2 dan ayat ketiga. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu dia nanya, engkaukah yang akan datang? Haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, yang menarik, kita mesti tahu sebenarnya bahwa yang membaptis Yesus itu Yohanes. Sebelumnya Yohanes yang membaptis Yesus, bukan? Halo, betul ya? Dan dia tahu kalau dia ini adalah Mesias. Sekarang kenapa mesti nanya lagi? Benar nggak ini Mesias? Dia mulai goyah karena dia ada di dalam penjara. Kadang-kadang, sebagai anak Tuhan, kita mulai goyah iman kita ketika kita mengalami persoalan-persoalan yang begitu berat, begitu susah, sulit, menegangkan. Yohanes Pembaptis mungkin juga tidak dibesuk oleh Tuhan, membuat dia jadi akhirnya dia bertanya-tanya, saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat, saudara, di sini bahwa betul bahwa Tuhan berkata bahwa orang bisa saja menjadi putus asa seperti itu. Ya, kita melihat berikutnya, saudara. Kita akan melihat berikutnya. Paulus pernah mengalami putus asa. Paulus pernah mengalami putus asa. Orang sekelas Paulus saja bisa putus asa. Di dalam 2 Korintus 1 ayat ke-8, Alkitab berkata, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bayangkan, saudara, orang sekelas Paulus pun pernah mengalami putus asa dalam hidupnya. Saudara, tetapi kita bersyukur bahwa Rasul Paulus, walaupun dia putus asa, pada akhirnya dia bisa menyelesaikan persoalannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit di hari-hari terakhir ini, saudara, para pendeta, orang Kristen, yang berkata kita perlu healing. Ya, Anda sering dengar ya kata-kata healing sekarang. Ya, tekanan apa mental health, kesehatan mental dan seterusnya. Kenapa, saudara? Karena orang-orang seringkali tanpa disadari, saudara. Sorry, ini ada telepon masuk, saya matikan dulu. Sebentar ya, sorry, ganggu, lupa matikan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti sekali bahwa
putus asa menjadi target dari iblis untuk membuat kita menjadi mundur dari Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan, saudara. Kita akan lanjutkan tips bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang yang tidak putus asa, tidak pernah menyerah, never give up. Gimana caranya? Ya, mari kita lihat. Tips agar tidak pernah menyerah atau tidak pernah putus asa. Jangan membuat hidup saudara putus asa, gampang menyerah. Ya, saudara, yang pertama begini. Pilih apa yang Anda dengar. Saya ulangi, pilih apa yang Anda dengar. Sadar nggak, saudara? Hari-hari ini ada begitu banyak berita. Ada begitu banyak pernyataan-pernyataan yang bisa kita dengar, kalaupun kita nggak mau dengar, itu akan terdengar dengan sendirinya sama kita. Ada begitu banyak, saudara, suara-suara datang kepada kita. Nah, kita harus bisa mendengar dan memilih. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan yang lain. Iman kita bisa timbul karena kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi iman kita juga bisa menjadi lemah kalau kita mendengarkan hal yang lain. Nah, oleh karena itu, saudara, pada hari ini saya mau mengajak saudara sekalian, perhatikan baik-baik, Anda harus betul-betul bisa memilih apa yang Anda dengar. Kalau saya cerita tentang sebuah realitas di Alkitab, adalah seorang bernama Bartimeus. Saudara, kalau Anda mengerti Bartimeus itu adalah orang buta. Dia orang buta, dia seorang pengemis, dia duduk di pinggir jalan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang ini adalah orang yang selalu minta-minta. Tetapi, saudara, dia bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari sahabatnya, yang juga mungkin pengemis, yang mungkin juga orang buta, yang ada di pinggir jalan. Tapi dia tidak mendengarkan itu. Yang dia dengar apa? Saya percaya, orang-orang yang lewat di pinggir jalan, ketika dia minta-minta, menceritakan tentang seorang yang bernama Yesus dari Nazaret. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus bikin mujizat, orang timpang berjalan, dan seterusnya. Nah, ketika dia mendengar kesaksian-kesaksian dari orang yang lewat di jalan itu, dia memilih untuk mendengar itu, saudara. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena kalau Anda baca ceritanya, waktu Yesus lewat di jalan itu, Bartimeus mendengar Yesus lewat. Maka dia berseru dan dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, dari mana dia bisa tahu Yesus bisa melakukan sesuatu buat dirinya? Dia buta, saudara. Tapi dia mendengar. Nah, jadi saudara, Anda jangan sembarangan mendengar. Karena berita-berita bisa melemahkan saudara. Informasi bisa hoax. Bisa berita juga bisa hoax. Hal-hal yang salah bisa mempengaruhi pikiran saudara. Nah, kalau sudah mempengaruhi pikiran saudara, akan mempengaruhi proses Anda punya berpikir, pada akhirnya akan menentukan pilihan-pilihan saudara. Mari kita lihat, saudara. Perhatikan baik-baik. Apa yang Anda dengar akan mempengaruhi proses berpikir Anda dan penentuan pilihan-pilihan Anda. Makanya saudara gunakan telinga secara benar. Dengarkan, percaya pada firman Tuhan, jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Karena Bapak Ibu Saudara, seringkali fakta membuat kita shock, kaget. Tapi kita harus berjalan bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan iman. Karena iman itu yang membuat substansi, membuat sesuatu yang tidak kelihatan menjadi nyata, saudara. Yang belum ada bisa menjadi ada. Nah, fakta bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bisa katakan amin. Jadi Bapak Ibu, fakta yang kita alami tahun 1998 waktu kerusuhan, sekarang sudah berubah. Ya kan? Begitu, saudara. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, saudara, kita perlu perhatikan slide berikut ini untuk Bapak, Ibu perhatikan. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi hasil dari apa yang kita lakukan. Perhatikan baik-baik. Dari apa yang Anda dengar, mau berita, mau firman, mau apapun yang Anda dengar dengan telingamu, maka itu akan mempengaruhi prosesmu berpikir. Proses pikirmu terpikir pasti dipengaruhi oleh pikiran. Sadarkah saudara, Hawa disesatkan di Taman Eden karena dia mendengarkan
perkataan iblis. Karena dia mendengarkan perkataan iblis, itu mempengaruhi pikiran. Ambil contoh. Waktu iblis berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Dia tidak sadar waktu dia diciptakan sudah sama seperti Tuhan. Tapi dia dengerin, dia juga. Dan akhirnya dia tertipu, disesatkan. Padahal waktu dia diciptakan oleh Tuhan, serupa dan segambar. Udah sama, saudara. Tapi setan bilang, enggak, kamu akan jadi sama. Dia putar balik, saudara. Nah, pikiran dipengaruhi dan akhirnya jadi salah. Karena itu kita boleh saja mendengar Alkitab, mendengar firman tiap-tiap minggu. Tapi kalau kita terus telinga kita mendengarkan berita, mendengarkan bisikan-bisikan informasi yang salah, saudara, itu bisa mempengaruhi pikiran kita, walaupun kita tahu kebenaran. Hati-hati, saudara. Pikiran, saudara. Oke. Nah, dari pikiran akan mempengaruhi perasaan. Coba bayangkan kalau Anda dengar berita selama masa COVID. Anda dengar, di pikiran jadi takut, perasaanmu jadi takut. Terpengaruh itu. Apalagi ketika masa waktu Delta tahun lalu. Dari perasaan, apa yang terjadi, akan muncul reaksi dan respons Anda. Anda akan merespons sesuai dengan apa yang Anda dengar, pikirkan, panik. Begitu reaksimu bisa panik kalau Anda ketakutan. Dan apa yang terjadi, itu akan mempengaruhi sikap Anda dalam menjalani hidup, sikap Anda dalam berinteraksi, bereaksi, dan sebagainya. Nah, sikap ini pada akhirnya, saudara, akan menentukan pilihan-pilihan saudara. Dan pada akhirnya akan menentukan keputusan saudara. Dan selanjutnya keputusan akan mempengaruhi tindakan saudara. Dan pada akhirnya akan menentukan hasil akhir dari apa yang kita dengar. Perhatikan dari apa yang kita dengar, urutan. Mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi perasaanmu, mempengaruhi reaksi, respons, sikap hidupmu akan mempengaruhi, ya, sehingga Anda akhirnya terus-menerus dalam ketakutan, trauma. Pilihan-pilihanmu adalah, wow, tidak berani melangkah. Keputusanmu seperti itu, imanmu jadi mati, tidak bertumbuh, dan hasilnya jadi nggak baik, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, ini adalah yang pertama, pilih apa yang Anda dengar, selektif, jangan sembarang dengar. Di sosial media, tiap hari, Anda mau nggak mau dicekokin oleh berita. Yang Anda nggak mau, yang Anda nggak cari, nyampe juga sama saudara. Betul nggak? Iya kan? Nah, itulah sebabnya jangan semua berita, jangan semua cerita Anda dengar. Nggak semua. Saya tahu kalau ada hal-hal yang nggak baik, saya nggak perlu dengar. Ngapain saya dengar? Abaikan saja. Karena itu akan membuat hati dan iman saya jadi nggak beres, mendingan saya nggak dengar. Ya, jadi yang pertama adalah pilih apa yang Anda dengar. Jangan sembarang dengar. Yang kedua, kita akan lanjut kepada yang kedua. Mari kita perhatikan yang kedua. Yang kedua adalah jangan bereaksi, tapi merespons. Nah, saudara, orang itu bisa memilih mau bereaksi atau merespons. Menurut saya reaksi itu adalah sesuatu yang Anda lakukan secara langsung, segera, terhadap suatu stimulus dari luar. Maksud saya stimulus dari luar itu apa? Omongan orang, ya, terus kejadian, peristiwa yang Anda lihat, yang Anda alami, langsung Anda bereaksi. Tanpa mikir panjang, apa akibatnya. Tanpa pertimbangan, apa dampaknya. Buat saudara dan buat orang lain. Kenapa? Karena Anda bereaksi. Cepat bereaksi. Anda dengar tentang anakmu yang nakal di sekolah, langsung Anda bereaksi. Anda marah-marah sama Anda. Padahal harusnya ada pertimbangan dulu. Kenapa anak ini? Apa sebabnya? Mungkin kalau Anda tahu, ntar saya tanya apa sebabnya, Anda nggak akan melakukan reaksi. Nah, itu sebabnya Anda perlu merespons. Respons artinya Anda mempertimbangkan firman Tuhan, mempertimbangkan nasihat-nasihat ilahi. Anda tidak segera mengambil langkah tindakan yang secepat itu, saudara. Yang bisa merugikan saudara dan merugikan orang lain. Bahkan merugikan keadaan yang ada semakin buruk, saudara. Ya, makanya kenapa saya melihat di dalam rumah tangga sering terjadi bahwa persoalan di rumah tangga sebenarnya nggak besar. Tapi yang bikin besar adalah reaksinya. Reaksi kita berlebihan. Istri bereaksi terlalu berlebihan, suami bereaksi terlalu berlebihan. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Bahwa suami
menjadi marah-marah, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat berikut ini. Coba perhatikan, kalau ada peristiwa, kalau ada informasi yang terjadi, apa yang Anda harus lakukan? Perhatikan baik-baik, saudara. Maka yang terjadi adalah, yang pertama, Anda bereaksi. Apa yang terjadi kalau Anda bereaksi? Kalau Anda bereaksi, Anda akan emosional. Ketika Anda emosional, maka emosi Anda akan mengalahkan akal sehat. Dan firman yang selama Anda dengar, Anda nggak akan mempertimbangkan firman sama sekali. Emosional. Anda semua firman yang Anda dengar seolah-olah nggak ada remnya gitu kalau orang bilang. Sikap kita akan mempengaruhi sikap kita, tindakan kita bisa merusak. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih, Saudara pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Ada orang yang rajin ya, dengerin khotbah, rajin ke gereja ya, dengerin firman ya. Terus dia melakukan sesuatu yang Anda bilang gini, itu firman kemana ya tuh orang? Itu selama ini dia dengar firman, kemana tuh firman ya? Kok begitu sih? Gitu. Nah, saudara mau tahu kenapa? Karena dia bereaksi. Dia tidak membiarkan firman yang selama ini ada di hati mereka dipertimbangkan. Enggak, dia bereaksi. Tapi beda halnya kalau Anda merespons, saudara. Kalau Anda merespons di sini, dengan respons Anda, maka pikiran, akal sehat Anda, ya, dan firman Tuhan itu bisa mengalahkan emosi atau mengendalikan, paling sedikit, mengendalikan emosi. Iya juga ya, nggak boleh begini. Oh iya, saya mesti tenang dulu. Kalau anak saya nakal, saya pulang nggak boleh langsung maki-maki dia. Saya mesti tenang dulu, tanya dulu, kenapa dia bisa begitu? Mungkin ada sebabnya. Begitu. Dan seterusnya. Kita tidak emosional dulu, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita merespons, maka yang berbeda yang terjadi adalah nanti sikap kita akan terpengaruh dan akhirnya tindakan kita adalah tindakan yang membangun. Tindakan kita adalah tindakan yang membangun. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh. Kita melihat seseorang datang terlambat di pekerjaan, di kantor, atau di gereja, atau di pelayanan, apapun. Terlambat, kita kesel. Lalu terlambat sejam lagi. Kita sudah bereaksi duluan. Ngomelin habis-habisan, dan seterusnya. Terus dia nangis. Saudara, dia terus nangis. Lalu saudara, Anda makin-makin, kenapa kamu nangis? Saudara, ternyata setelah udah tenang, dia baru cerita. Kenapa dia terlambat? Dia baru mengantar istrinya yang alami kecelakaan. Apa yang terjadi kalau Anda dengar itu? Saya yakin Anda berpikir, oh maaf, pasti begitu. Nah, banyak kali reaksi kita lebih merusak hubungan. Reaksi-reaksi kita itu yang pada akhirnya, saudara, membuat kita juga salah dalam berpikir, dan kita bisa menyerah pula di dalam kehidupan ini. Udah gue nyerah deh sama dia, gitu. Udah gue nyerah dalam pelayanan, nggak mau tahu dia, karena kita bereaksi. Makanya jangan heran, ada orang tiba-tiba bisa berhenti pelayanan, nggak lagi ke gereja, karena dia bereaksi. Tapi kalau dia merespons, maka dia harus bertanya dulu, berpikir dulu, berdoa dulu, dan seterusnya. Jadi saudara, hati-hati ya dengan yang namanya reaksi. Sosial media memacu orang dan memicu orang untuk bereaksi lebih daripada merespon. Oh, banyak orang, saudara, jadi timbul rasa takut yang berlebihan ketika di masa pandemi, ketika mendengar WA, membaca WA, mendengar berita, udah pikirannya kemana-mana, saudara. Tanpa kita sadar, kita dipengaruhi oleh berita, bukan oleh firman. Hati-hati, saudara. Makanya kenapa bisa menyerah dan kita merasa punya mental kalah. Itu adalah tips yang kedua, jangan pernah saudara bereaksi, tapi kita harus merespon. Amin. Yang ketiga, mungkin yang ketiga adalah yang terakhir, ketiga atau keempat lah, ya. Saya akan bagikan kepada saudara yang ketiga. Tips yang ketiga
Agar supaya saudara tidak pernah menyerah. Jadi yang pertama tadi sudah jelas, jangan sembarang dengar. Kalau mau dengar, pilih yang baik, yang membangun. Kalau berita gosip, yang melemahkan, yang membuat kita terseret, akan semakin jauh dari Tuhan. Stop. Kita yang harus bisa menghentikan untuk tidak mendengar. Telinga adalah milik kita. Kita yang menentukan mana yang kita mau dengar. Yang kedua, jangan biarkan reaksi kita berlebihan. Kita harus belajar merespons. Dan yang ketiga, jangan pernah putus asa dalam berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Seringkali saudara, doa-doa kita terasa begitu lama tidak dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, suatu hari ketika Lazarus sakit, diberitahulah orang datang kepada Yesus. Dan diberitahu bahwa Lazarus sakit, orang yang kau kasih sakit. Apa yang Yesus lakukan? Harusnya kan, kalau udah tahu sakit begitu, apalagi disebut orang yang kau kasih. Berarti Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Harusnya dia segera datang dong. Iya dong, betul nggak saudara? Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia sengaja tinggal 2 hari, bukannya segera datang. Dan waktu dia datang, udah mati Lazarus 4 hari di kubur. Udah terlambat, saudara. Nah, kadang-kadang saudara kita jadi malas berdoa. Dan malas saudara untuk menantikan jawaban Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat kok nggak kunjung tiba. Doa-doa kita kok nggak dijawab. Saudara. Coba lihat apa yang dialami oleh seorang bernama Abraham. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham bahwa dia akan punya anak. Nah, keturunannya itu adalah bangsa-bangsa. Umur udah mau 100. Istrinya Sarah sudah menopause. Sudah nggak mungkin punya anak. Saudara, dia tidak pernah putus asa untuk menantikan Tuhan. Roma 4 kalau Anda baca di Alkitab dikatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Sekalipun dia tahu tentang tubuhnya yang sudah sangat lemah, tapi terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang. Malahan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita itu maunya doa kita dijawab Tuhan itu segera atau sesuai waktu kita. Sementara kita nggak tahu di depan itu seperti apa, Tuhan yang tahu. Tadi saya udah bilang, 5 tahun dari sekarang, kita tidak tahu apa yang kita perlukan dan kita tidak tahu juga apa yang tidak kita perlukan. Betul ya? Iya kan? Nah, karena kita tidak tahu apa yang kita perlukan dan kita tidak tahu apa yang tidak kita perlukan, maka kalau kita tidak libatkan Tuhan, bisa-bisa nih kita melakukan sesuatu hari ini untuk sesuatu di 5 tahun yang akan datang, justru kita kumpulin yang kita tidak perlu. Saya ulang, kalau kita tidak libatkan Tuhan, kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, jangan-jangan apa yang kita persiapkan sekarang, di 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, ternyata itu kita tidak perlukan. Bukan itu yang kita perlukan. Nah, saudara, jangan pernah putus asa. Kalau mau menantikan janji Tuhan, atau penggenapan dari pertolongan Tuhan. Alkitab jelas ada seorang janda yang tidak jemu-jemu, minta pertolongan dari hakim yang disebut tidak adil, bahkan membela haknya. Terus, sampai dijawab. Saudara, seringkali kita tidak mau berdoa karena kita punya pikiran bilang begini, nggak mungkin lah keadaannya udah berat kayak gini. Kalau Anda jadi Paulus, kalau Anda dan saya jadi Paulus dan Silas waktu dia di penjara, Alkitab jelas dia dipasung, diikat, ditaruh di penjara yang paling dalam, dikunci, udah nggak mungkin bisa lepas. Tapi Paulus tetap berdoa dan memuji Tuhan bersama dengan Silas. Dan apa yang terjadi? Pintu penjara terbuka. Lah, yang memuat itu memungkinkan adalah Tuhan yang bikin. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah putus asa. Kalau Anda tahu Samuel kan, mamanya Samuel adalah Hana. Hana nggak punya anak. Dia mandul. Oh, saudara, dia berdoa di bait suci. Komat kami terus. Sampai Imam Eli pikir dia mabuk loh, saudara.
Bayangkan. Tapi dia bilang, enggak, dia enggak mabuk. Dia doa. Dia doa. Sampai Tuhan buka kandungan. Saudara, kadang-kadang kita putus asa di tengah jalan. Waktu berdoa dan menantikan jawaban dari Tuhan. Yang tahu kapan waktunya doamu dijawab, itu Tuhan. Itu Tuhan. Percayalah, kalau Anda berjalan dengan waktunya Tuhan, Tuhan yang bisa ngatur masa depanmu. Mau dipercepat atau diperlambat, Tuhan yang tentukan. Tuhan yang bisa mengatur. Bisa katakan amin. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, saya hanya mau mengingatkan kepada kita semua. Yuk, belajar, Saudara, untuk jangan pernah berhenti dan jemu-jemunya berdoa. Terus. Kalau belum dijawab, terus. Suatu ketika, anak dari Batsheba, akibat persinahan dari Daud, lahir. Dan Tuhan berkata kepada Daud, bahwa anak ini akan mati. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia doa, supaya, doa puasa maksud saya. Doa puasa ya, bukan puasa doa loh. Puasa doa beda, saudara. Puasa doa artinya tidak berdoa. Nah, saudara, dia berdoa dan dia berpuasa. Terus supaya siapa tahu Tuhan akan merubah, mengambil keputusan. Tapi apa yang terjadi? Dia doa, dia puasa, dia nggak mau makan, pokoknya pegawainya kasih makan, dia nggak mau, dia terus. Sampai setelah dia doa, akhirnya jawaban Tuhan datang. Apa jawaban Tuhan? Anak itu mati. Tetap keputusan Tuhan, anak itu mati. Nah, ketika anak itu mati, Daud selesai berurak, kemudian bersih, mandi, dan disediain makan, dia makan. Pegawainya bingung. Kok waktu anaknya belum mati, dia puasa, dia begitu, tapi begitu anaknya mati, kok malah dia senang seolah-olah begitu. Rupanya Daud sudah tahu jawaban Tuhan adalah tetap. Nah, di situ Daud belajar. Kalau Tuhan memberi jawaban, mau sesuai dengan yang dia mau atau enggak, dia tahu jawaban Tuhan itu yang terbaik. Maunya dia kan supaya anaknya nggak mati. Tapi Tuhan bilang enggak, tetap. Dia tetap respect sama Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah putus asa, tetap berdoa sama Tuhan. Bisa katakan amin? Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Saya akan berikan saudara yang keempat terakhir. Tips supaya saudara tidak mudah putus asa atau tidak pernah putus asa. Ini yang keempat. Terakhir. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita tidak menyadari apa yang kita fokuskan itu berkembang dan bertumbuh. Prinsip fokus itu begitu. Apa yang kita fokuskan makin bertumbuh. Contoh, kalau Anda fokuskan ke masalah, yang bertumbuh adalah rasa takut. Rasa khawatirmu, rasa takutmu, rasa cemasmu muncul makin besar. Khawatir, cemas, takut muncul makin besar. Kenapa? Karena fokus kita kepada persoalan. Tapi beda halnya kalau kita fokus ke Tuhan. Maka yang muncul adalah harapan. Yang muncul adalah keyakinan. Yang muncul adalah ucapan syukur. Yang muncul adalah sesuatu yang membuat kita kuat. Karena kita lihat Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang menjadi fokus saudara hari ini? Saudara mungkin punya persoalan besar hari ini yang Anda hadapi. Tapi percayakah Anda bahwa ketika Anda fokus ke masalahmu terus, nggak ada jalan keluar, yang ada adalah ketakutan, kebingungan. Malah kita kayaknya buntu pikiran kita. Tapi apa yang terjadi kalau kita fokus kepada Tuhan? Maka kita akan melihat, saudara, bahwa ternyata dahsyat. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya mau ajak saudara, kiranya biarlah saudara betul-betul mendengarkan dan bisa memperoleh apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara, yaitu never ever give up. Fokus ke Tuhan.
Jangan menyalahkan keadaan saudara. Jangan menyalahkan situasi saudara. Apalagi menyalahkan diri sendiri. Saudara, di tengah persoalan sebesar apapun tetap berharap kepada Tuhan. Daud pernah berkata begini, di saat aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Saya ulang, di saat aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Artinya, Daud sedang berkata begini, dia bisa merasa takut. Saudara, Anda mungkin berpikir, ada orang Kristen berpikir begini, kalau kita jalan sama Tuhan, kita nggak perlu takut dan nggak bakalan ada rasa takut. Menurut saya berlebihan. Menurut saya. Karena semua orang di ruang Zoom meeting ini, termasuk saya, bisa punya rasa takut. Tapi, ada tapinya. Tapi, kita menolak untuk disetir, dipimpin, didorong oleh rasa takut itu. Dipimpin oleh rasa takut itu. Enggak. Kita menolak. Ya, kita sabar sebentar ini. Jaringannya dari Pak Leonardo mungkin agak terganggu. Untuk kita ini tetap percaya sama Tuhan. Nah, ini penting. Nah, ini penting. Sebagai ilustrasi terakhir penutup, saudara. Anda pasti tahu lah ya, cerita tentang bangsa Israel melewati Laut Kosong. Tahu kan ceritanya? Saudara, Laut Kosong itu terbelah. Itu bukan kaca loh, kiri kanannya. Bukan beton loh. Nggak ada, saudara. Itu angin bertiup membuat air itu naik. Naik. Seolah-olah ada yang nahan. Pasti, perhatikan baik-baik. Suara air masih kedengaran. Percikan air masih bisa dirasa. Deru angin masih kuat. Apa yang terjadi? Saya yakin bangsa Israel yang melewati jalan di tengah laut itu punya rasa takut. Rasa takutnya mungkin begini. Di tengah jalan mereka ngobrol begini. Ntar kalau di tengah jalan air ini menutup gimana? Mati loh kita. Saya yakin bisa seperti itu. Tapi di tengah rasa takut mereka, Musa pernah berkata sebelum mereka melewati laut itu, waktu sebelum berjalan, jangan takut, dia bilang. Lihat keselamatan yang dari Tuhan hari ini. Jadi Musa pimpin perjalanan itu dengan iman. Di tengah rasa takut, mereka berjalan dipimpin oleh iman. Malam ini, di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir, di tengah rasa kecewa, di tengah rasa ketidakpastian di masa depan, apakah kita didorong, disetir, dipimpin oleh perasaan itu, ketidakpastian itu, atau kita didorong, dipimpin oleh iman kita sama Tuhan? Kalau kita dipimpin oleh iman, kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan terus berjalan. So, malam ini, 4 hal yang tadi barusan saya bagikan kepada saudara. Bagaimana supaya saudara tidak gampang menyerah. Ya, jadi ada 4 hal. Yang pertama, tadi saya ulangi sebagai kesimpulan, pilih yang Anda dengar. Jangan bereaksi, tapi belajar untuk merespon. Jangan putus asa. Waktu berdoa terusin kalau belum dapat jawaban. Nantikan jawaban Tuhan. Dan fokuslah kepada Tuhan, pribadi Tuhan. Yang tidak pernah berubah, yang setia dan mengasihi kita. Saya percaya, kita akan punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan sampai pada akhir. Dan Anda tidak pernah akan menyerah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Memberkati umat-Mu. Supaya setiap kami yang mendengar firman, kami tidak pernah akan menyerah. Tuhan menyertai kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan menguatkan kami. Tuhan membawa kami di jalan kemenangan. Diberkatilah umat-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.